Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Sebelum rapat pleno dimulai, Soekarno-Hatta meminta kesediaan Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hajar Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Masalah tersebut mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut bagi pemeluk agama lain merasa keberatan. Keberatan pemeluk agama lain adalah kata tersebut dapat membahayakan persatuan negara Republik Indonesia yang baru lahir. Sidang pertama PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan 28 orang anggota. Insinyur Soekarno membuka sidang pertama PPKI pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan pidato singkat. Dalam pidato ini, Soekarno menekankan agar para anggota PPKI menyadari kepentingan bangsa dan negara serta melupakan hal-hal kecil yang tidak perlu. Dalam sidang PPKI ini menghasilkan keputusan yang penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Hasil keputusan tersebut yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru dan membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemilu. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pukul 10 WIB di Gedung Chuo Sangiin, PPKI mengadakan sidang kedua. Hasil sidang kedua PPKI adalah sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Mengenai pembagian wilayah Republik Indonesia, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahas pembagian wilayah negara. Panitia kecil ini terdiri dari Otto Iskandar Dinata Ketua, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wiranata Kusuma, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Mr. Aigusti Ketut Puja. Dalam rapat ini ditetapkan pembagian 8 provinsi beserta gubernur yang menjabatnya. Berikut pembagian wilayah Republik Indonesia. A. Provinsi Sumatera dipimpin oleh Mr. Teku Mo Hasan. B. Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Kartohadikusumo. C. Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Raden Panji Suroso. D. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh R.A. Surya. E. Provinsi Sunda Kecil dipimpin oleh Mr. Aigusti Ketut Puja. F. Provinsi Maluku dipimpin oleh Mr. Latuhar Hari. G. Provinsi Sulawesi dipimpin oleh Dr. G.S.S.J. Ratulangi. H. Provinsi Kalimantan dipimpin oleh Ir Pangeran Muhammad Nur. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, M.R. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Widjopranoto, Dr. Buntaran, M.R. A.G. Prigodikdo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Dr. Tajarudin
berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasmian Singgonmejo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuklah PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Partai ini diharapkan menjadi wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. Pembentukan ini awalnya ditunjukkan sebagai satu-satunya partai di Indonesia, tetapi BPKNIP mengusulkan perlu adanya partai politik lain yang akhirnya ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dan muncullah maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Wakil Presiden tersebut berisi masyumi dipimpin oleh Dr. Sukiman Widyosanjoyo, Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf, Partai Buruh Indonesia dipimpin oleh Nyono, Partai Rakyat Jelata dipimpin oleh Sultan Dewais, Partai Kristen Indonesia dipimpin oleh Dr. Prabowo Minoto, Partai Sosialis Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Partai Rakyat Sosialis dipimpin oleh Sultan Syahrir, Partai Katolik Republik Indonesia dipimpin I.J. Kasimo, Persatuan Rakyat Marhin Indonesia dipimpin oleh J.B. Asa, dan Partai Nasional Indonesia. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia dipimpin Sidik Joyo Soekarto. Pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti Presiden dengan menugasi Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandar-Dinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Badan ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. BPKKP ini merupakan induk organisasi yang dibentuk dengan tujuan memelihara keselamatan masyarakat. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang meresmikan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat. Tugas utama Panglima Besar TKR adalah meninjau kembali struktur organisasi, struktur kerja, dan landasan perjuangan TKR supaya diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Setelah itu, diadakan rapat dengan para Panglima Divisi. Hasil rapat pimpinan itu pada tanggal 1 Januari 1946 menyebabkan pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan beranggotakan 21 orang.
Panitia ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Juni 1947, keluar sebuah penetapan presiden yang membentuk satu organisasi tentara bernama Tentara Nasional Indonesia sebagai penyempurnaan dari TRI. Dalam penetapan ini, antara lain diputuskan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 secara resmi berdiri Tentara Nasional Indonesia dengan segenap anggota angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatan. Selain itu, anggota laskar-laskar bersenjata, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung dalam Biro Perjuangan, dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia.